Apakah kamu pernah merasa ada yang berubah pada pasanganmu ketika kalian menjalani hubungan jarak jauh? Komunikasi yang dulu hangat, kini terasa hambar dan dingin. Janji manis yang dulu membuatmu tenang, sekarang sering diingkari tanpa alasan yang jelas. Jika iya, bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikan darimu. Dalam hubungan jarak jauh, kepercayaan adalah segalanya. Namun, sayangnya banyak orang yang justru memanfaatkannya untuk bermain di belakang. Tanda-tanda perselingkuhan seringkali tampak samar, tapi kalau kamu cukup jeli, sebenarnya bisa dikenali. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. 10 tanda pasanganmu selingkuh jarak jauh. Ingat, ini bukan untuk membuatmu curiga berlebihan, tapi untuk membuka matamu agar tidak dibutakan cinta. Kita akan menelusuri perubahan sikap, pola komunikasi, hingga kebohongan kecil yang sering diabaikan. Siapkan dirimu, karena kebenaran terkadang lebih menyakitkan dari yang kamu kira. Mari kita mulai. 1. Komunikasi mendadak menjadi dingin dan singkat. Hubungan jarak jauh sangat bergantung pada komunikasi. Ketika dua orang terpisah ratusan atau bahkan ribuan kilometer, satu-satunya jembatan adalah kata-kata. Chat sederhana, panggilan suara, atau video call bisa menjadi pengikat rasa. Namun saat komunikasi yang dulu hangat berubah menjadi dingin, itu pertanda serius. Awalnya, pasanganmu mungkin selalu antusias membalas pesan. Ia menanyakan hal-hal kecil dalam hidupmu, seperti sudah makan atau sedang apa. Tapi kini, balasan yang kamu terima hanya 1 atau 2 kata. Ya, oke, nanti. Kata-kata pendek seperti itu menjadi kebiasaan. Tak ada lagi emotikon hangat atau kalimat yang menenangkan. Bahkan, kadang pesanmu dibiarkan tanpa balasan. Jika kamu perhatikan lebih dalam, perubahan ini tidak muncul tiba-tiba. Biasanya dimulai dengan alasan sibuk. Hari ini rapat, besok lelah, lusa ketiduran. Hingga akhirnya, pola itu menjadi normal. Kamu mungkin mencoba memaklumi, karena memang wajar seseorang punya kesibukan, tapi hatimu mulai merasa ada yang janggal. Ada jarak emosional yang tidak bisa dijelaskan. Komunikasi yang singkat bukan hanya soal efisiensi. Terkadang itu tanda bahwa perasaan mulai beralih. Ketika seseorang tak lagi ingin berbagi cerita panjang, itu artinya hatinya mungkin sudah punya tempat lain. Dan itulah yang paling menyakitkan. Dulu, pasanganmu mungkin bisa bercerita berjam-jam tentang masalah kerja, teman, atau mimpi masa depan. Sekarang, ia lebih memilih diam, seolah kamu tak lagi pantas mendengar kisahnya. Kamu mencoba membuka obrolan panjang, namun respon yang kamu terima dingin. Kadang bahkan ada jeda lama sebelum pesan dibalas. Seakan percakapan denganmu bukan prioritas lagi. Perubahan ini perlahan mengikis rasa percaya. Hubungan jarak jauh membutuhkan konsistensi komunikasi. Tanpanya, ikatan akan rapuh, dan rasa curiga pun semakin tumbuh. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kamu melihat pasanganmu aktif di media sosial. Ia bisa berinteraksi dengan orang lain, tapi untukmu, ia hanya membalas seperlunya. Di titik inilah, hatimu mulai benar-benar mempertanyakan kesetiaannya. Kadang dia beralasan, "Aku capek, maaf nggak bisa banyak cerita." Namun anehnya, ia tetap punya energi untuk bercanda dengan orang lain. Di sana, kamu mulai merasa bahwa dinginnya komunikasi bukan karena lelah, tapi karena ada orang lain yang lebih membuatnya bersemangat. Dingin dan singkatnya komunikasi adalah sinyal yang halus tapi jelas. Bukan sekadar kebetulan, melainkan perubahan arah hati. Dan jika tidak disadari, hubungan bisa hancur perlahan. Saat cinta masih utuh, komunikasi selalu jadi hal yang dinanti. Tak peduli sesibuk apa, selalu ada celah untuk menyapa. Karena ketika hati rindu, 1 menit pun terasa berharga. Namun ketika cinta mulai pudar, 10 pesan pun tak ada artinya. Hubungan jarak jauh akan selalu diuji. Kamu hanya bisa mengandalkan kejujuran dan kata-kata. Jika salah satunya hilang, maka fondasi cinta ikut runtuh. Dan biasanya, itu pertanda ada sesuatu yang disembunyikan. Renungan untukmu di poin 1 ini.
Ketika komunikasi berubah menjadi dingin, itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda awal retaknya keintiman. Dan jangan pernah menutup mata pada perubahan kecil ini, karena dari sinilah awal perselingkuhan sering dimulai. Belajarlah membaca bahasa hati di balik kata-kata singkat. Jangan hanya terpaku pada alasan sibuk, karena orang yang benar-benar peduli selalu punya waktu, meski hanya untuk sekadar menyapa dengan tulus. Jangan biarkan dirimu terus-terusan menunggu pesan yang tidak pernah datang. Cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan cemas. Jika pasanganmu mulai dingin, beranilah bicara, karena diam hanya akan membuat luka semakin dalam. Dan ingatlah, kamu berhak mendapatkan cinta yang hangat. Kamu layak dicintai dengan perhatian penuh, bukan dengan sisa waktu dan kata-kata dingin. Jangan biarkan dirimu bertahan hanya demi harapan kosong. 2. Sering menghindar saat ditelepon atau video call. Dalam hubungan jarak jauh, panggilan suara dan video call adalah jendela keintiman. Di sanalah kamu bisa melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan merasakan kedekatan meski terpisah jarak. Namun apa jadinya jika pasanganmu mulai sering menghindar? Setiap kali kamu ingin berbicara langsung, selalu ada alasan untuk menolak. Awalnya, mungkin ia berkata sedang sibuk. Lalu hari berikutnya, ia mengaku lelah. Kadang juga berdalih baterai ponsel habis, atau kuota internet menipis. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, tapi lama-lama terasa janggal. Kamu mulai melihat polanya. Setiap kali kamu ingin menelpon, waktunya tidak pernah tepat. Saat malam, ia bilang sudah mengantuk. Saat siang, ia bilang banyak kerjaan. Namun anehnya, ketika kamu tidak menelpon, ia bisa aktif di media sosial. Bahkan bisa bercanda panjang di grup atau story. Inilah yang membuatmu semakin curiga. Karena logikanya, jika benar lelah, tentu ia akan diam dan beristirahat. Menghindar dari panggilan bukan hanya soal sibuk. Seringkali itu tanda ia ingin menyembunyikan sesuatu. Video call bisa memperlihatkan lingkungan sekitarnya. Dan mungkin ada seseorang di dekatnya yang ia tidak ingin kamu lihat. Bayangkan ketika kamu menelpon, ia langsung mematikan panggilan. Lalu beberapa menit kemudian, ia hanya membalas pesan singkat. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatimu. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kalian. Hubungan jarak jauh membutuhkan keterbukaan. Jika panggilan saja sulit dilakukan, maka rasa percaya akan terkikis. Karena melalui panggilan, kamu bisa membaca raut wajah dan intonasi suara. Itulah yang membuatmu yakin bahwa cintanya masih nyata. Namun ketika semua akses itu tertutup, yang tersisa hanyalah bayangan. Kamu tak lagi tahu bagaimana ekspresinya ketika berbicara denganmu. Apakah ia masih tersenyum tulus, atau hanya mengetik pesan seadanya tanpa perasaan? Menghindari panggilan adalah bentuk jarak emosional. Seseorang yang jatuh cinta akan selalu merindukan suara pasangannya. Sekadar mendengar "halo" bisa menjadi obat rindu. Namun jika rasa itu sudah hilang, panggilan pun terasa berat baginya. Kadang ia akan menyalahkan kondisi teknis, seperti sinyal buruk, kamera rusak, atau aplikasi error. Tapi alasan itu sering tidak masuk akal, apalagi jika terjadi terus-menerus. Kamu pun tahu, itu hanyalah cara untuk menghindari kontak nyata. Lebih menyakitkan lagi saat kamu tahu ia bisa menelpon orang lain, dengan teman, rekan kerja, atau bahkan orang baru yang membuatnya tertawa. Namun untukmu, panggilan selalu dianggap beban. Itu tanda jelas bahwa posisimu mulai tergeser. Hubungan jarak jauh tidak bisa hanya bertahan dengan pesan singkat. Butuh interaksi nyata, meski hanya lewat layar kecil. Jika ia menghindarinya, berarti ada yang berubah. Dan perubahan itu tidak boleh kamu abaikan. Seringkali, menghindar dari video call berarti ia takut ketahuan. Ketahuan sedang bersama siapa, ketahuan sedang di mana, atau ketahuan bahwa ia sudah tidak seantusias dulu. Cinta yang sehat tidak takut dilihat. Bahkan dalam keadaan paling lelah sekalipun, seseorang yang tulus tetap ingin hadir. Mungkin wajahnya kusut, tapi ia tetap menjawab. Karena baginya, cintamu lebih penting daripada penampilan. Jika pasanganmu terlalu sering menghindar, tanyakan pada dirimu, apakah ini hanya kebetulan
Atau memang kebiasaan baru? Apakah ini sekadar sibuk? Atau sudah ada orang lain yang mengisi waktunya? Jawabannya mungkin menyakitkan, tapi lebih baik tahu daripada dibohongi. Renungan untukmu di poin 2 ini. Menghindari panggilan bukan sekadar masalah teknis. Itu adalah tanda bahwa ada jarak yang disengaja. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan keberatan menjawab panggilanmu, karena cinta selalu ingin dekat, meski lewat layar. Hubungan jarak jauh membutuhkan keberanian untuk jujur. Jika pasanganmu tidak bisa transparan dalam hal sederhana seperti panggilan, bagaimana mungkin ia bisa setia? Ingatlah, kamu layak dicintai tanpa harus mengejar. Kamu pantas dicari, bukan terus-menerus mencari. Jika panggilanmu selalu dihindari, jangan menipu hatimu sendiri. Lebih baik sakit karena kebenaran daripada tenang dalam kebohongan. 3. Ada perubahan pola waktu online dan aktivitas media sosialnya. Dalam hubungan jarak jauh, media sosial sering menjadi cermin tersembunyi. Dari sana, kamu bisa melihat rutinitas, kebiasaan, bahkan suasana hati pasanganmu. Namun apa yang terjadi ketika pola waktunya mendadak berubah? Sesuatu yang dulu terasa konsisten, kini terasa janggal dan mencurigakan. Mungkin dulu ia selalu online di jam tertentu. Pagi hari ia menyapamu, siang ia mengirim pesan singkat, malam ia menemanimu sebelum tidur. Semua terasa teratur, membuatmu yakin bahwa hatinya hadir untukmu. Namun kini, pola itu tidak lagi sama. Tiba-tiba ia sering online larut malam, padahal dulu selalu tidur lebih awal. Atau ia terlihat aktif di jam kerja, padahal biasanya sibuk. Kamu mulai bertanya-tanya, dengan siapa ia berinteraksi di waktu-waktu itu? Pertanyaan itu pun mengganggu pikiranmu setiap hari. Lebih menyakitkan lagi ketika kamu mengirim pesan, tapi tidak segera dibalas. Kamu tahu ia sedang online, tanda hijau terlihat jelas. Namun ia tidak menghubungimu, seakan-akan kehadiranmu tidak penting. Disinilah muncul perasaan diabaikan yang sangat menyakitkan. Ada kalanya kamu melihat story baru yang ia unggah. Ia bisa bercanda, tertawa, bahkan berbagi momen dengan orang lain. Namun di saat yang sama, pesanmu tetap belum dibalas. Itu membuatmu merasa bahwa prioritasnya bukan lagi dirimu. Perubahan pola ini bukan sekadar masalah jadwal. Seringkali, ini menandakan bahwa fokus hatinya sudah terbagi. Ia punya energi untuk orang lain, tapi untukmu hanya sisa-sisa perhatian. Dan itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Jika kamu perhatikan lebih jauh, interaksinya di media sosial juga ikut berubah. Mungkin ia lebih sering memberi komentar pada postingan tertentu, atau ia mulai mengikuti akun-akun baru yang mencurigakan. Gerak-gerik itu seringkali menjadi sinyal kecil, tapi nyata. Pola online yang berubah mendadak jarang terjadi tanpa sebab, apalagi jika berlangsung terus-menerus. Karena manusia punya kebiasaan yang stabil. Jika kebiasaan itu bergeser drastis, pasti ada pemicunya. Kadang ia mencoba menutupi dengan alasan sederhana. Katanya lembur kerja, katanya insomnia, katanya bosan. Tapi alasan itu sering tidak sejalan dengan kenyataan. Kamu tahu, di balik perubahan itu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Yang membuatmu semakin sakit adalah ketika perubahan ini terasa sepihak. Kamu tetap konsisten menunggu, tetap menjaga kebiasaan komunikasi. Namun ia justru mengubah segalanya tanpa penjelasan. Seolah-olah hubungan kalian bukan lagi prioritas yang sama. Hubungan jarak jauh memang penuh tantangan, tapi konsistensi adalah kunci utama. Tanpanya, kepercayaan akan runtuh sedikit demi sedikit, dan perubahan pola online adalah tanda awal keruntuhan itu. Kamu bisa saja mencoba berpikir positif. Mungkin benar ia sibuk, mungkin benar ia lelah. Namun ketika pola itu terlalu sering berubah, nalurimu tahu ada sesuatu yang salah. Dan perasaan jarang sekali keliru dalam membaca sinyal seperti ini. Media sosial sering menjadi panggung yang jujur. Seseorang bisa berpura-pura lewat kata-kata, tapi aktivitasnya sulit disembunyikan. Jam online, postingan, dan interaksi adalah cermin nyata. Jika kamu jeli, kamu akan tahu ada sesuatu yang berbeda. Dan ingatlah, cinta yang tulus tidak akan menyembunyikan. Ia akan tetap menjaga kebiasaan yang menenangkanmu. Karena bagi orang yang setia,
Kehadiranmu selalu menjadi bagian penting dari rutinitasnya, bukan sesuatu yang tiba-tiba berubah tanpa alasan jelas. Renungan untukmu di poin 3 ini. Perubahan pola online bukanlah hal kecil. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang bergeser dalam prioritasnya. Jika kamu merasa diabaikan, percayalah pada intuisi hatimu, karena hati sering lebih jujur daripada kata-kata yang dilontarkan. Belajarlah untuk peka terhadap tanda-tanda ini, bukan untuk menjadi curiga berlebihan, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Karena kadang, kebenaran memang menyakitkan, namun lebih baik sakit dengan jujur, daripada nyaman dengan kebohongan. Dan ingat, kamu pantas dicintai dengan konsistensi, bukan hanya kata-kata manis yang berubah-ubah, bukan dengan pola yang membingungkan. Cinta sejati selalu hadir, meski hanya lewat tanda online sederhana. 4. Mulai merahasiakan ponsel dan password akun. Ponsel adalah benda yang paling dekat dengan kita saat ini. Di dalamnya ada pesan, panggilan, foto, media sosial, hingga catatan pribadi. Karena itu, ketika pasanganmu mulai bersikap tertutup dengan ponselnya, itu bukan hal biasa. Itu bisa menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Awalnya, mungkin ia selalu santai jika kamu meminjam ponselnya. Ia tidak merasa terancam, karena memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun perlahan sikapnya berubah. Ia mulai gelisah setiap kali ponselnya berada di dekatmu. Tiba-tiba ada pola baru. Ia menaruh ponselnya menghadap ke bawah. Ia membawa ponsel ke kamar mandi. Bahkan saat tidur, ponsel itu selalu menempel di sisinya. Lebih mencurigakan lagi ketika password yang dulu kamu tahu, kini mendadak diganti. Saat kamu bertanya, jawabannya selalu mengambang. Katanya lupa memberitahu. Katanya hanya ingin lebih aman. Tapi anehnya, alasan itu selalu terdengar dibuat-buat. Jika dulu kamu bisa melihat notifikasi dengan bebas, sekarang semuanya dikunci. Ia mungkin mengaktifkan mode privasi, sehingga layar ponsel terlihat kosong meski ada pesan masuk. Bahkan suara notifikasi pun sering ia matikan. Semua dilakukan agar kamu tidak curiga, padahal justru membuatmu makin curiga. Perubahan ini tidak bisa dianggap remeh, karena orang yang setia tidak akan panik saat pasangannya tahu passwordnya. Ia tidak akan merasa terancam, karena memang tidak ada rahasia. Tapi jika ia terlalu protektif, artinya ada hal yang ia sembunyikan. Ponsel kini menjadi pintu utama menuju kehidupan seseorang. Jika pintu itu dikunci rapat-rapat, kamu harus bertanya, ada apa di dalamnya? Bukan berarti kamu harus mengintip, tapi kamu berhak mempertanyakan sikapnya. Karena hubungan sehat dibangun dengan kejujuran, bukan kerahasiaan. Lebih menyakitkan lagi ketika ia mulai membalikkan keadaan. Saat kamu menanyakan password, ia malah menuduhmu tidak percaya. Ia mengatakan kamu terlalu mengatur, terlalu curiga, terlalu cemburu. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia sedang memutarbalikkan fakta. Inilah salah satu trik orang yang menyembunyikan sesuatu. Mereka membuatmu merasa bersalah hanya karena ingin tahu kebenaran. Mereka menutupi rahasianya dengan cara menyerang balik. Dan jika kamu tidak kuat, kamu bisa dibuat merasa seolah-olah kamulah yang salah. Namun hati kecilmu tahu, perubahan ini bukan tanpa sebab. Ia bukan sekadar ingin privasi, tapi sudah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Karena privasi dalam hubungan berbeda dengan rahasia yang disengaja. Privasi adalah ruang sehat, sementara rahasia adalah tanda pengkhianatan. Coba ingat kembali, sejak kapan sikap ini berubah? Apakah setelah ada nama baru yang sering muncul? Apakah setelah kamu melihat interaksi yang mencurigakan? Atau apakah setelah ia mulai jarang terbuka soal kehidupannya? Semua itu bukan kebetulan. Ketika ponsel dan kata sandi menjadi senjata untuk menjauh darimu, itu tanda keintiman mulai hilang. Padahal dalam hubungan jarak jauh, keterbukaan justru sangat penting. Karena kamu tidak bisa hadir secara fisik, satu-satunya pengikat hanyalah kejujuran. Bayangkan betapa beratnya menanggung rasa curiga setiap kali ia menggenggam ponselnya. Setiap kali ada notifikasi, kamu bertanya-tanya siapa yang menghubunginya. Setiap kali ia tersenyum menatap layar, kamu merasa itu bukan lagi untukmu. Dan perlahan, rasa cinta yang dulu hangat berubah menjadi luka.
Ingatlah, orang yang tulus tidak takut diketahui pasangannya. Ia tidak akan keberatan jika kamu tahu passwordnya. Bukan karena kamu harus mengawasi, tapi karena ia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Dan justru keterbukaan itulah yang membuatmu merasa aman. Renungan untukmu di poin 4 ini. Belajarlah membedakan antara privasi dan rahasia. Privasi adalah ruang kecil untuk diri sendiri, tapi rahasia adalah lubang gelap yang bisa menghancurkan hubungan. Dan pasangan yang menyembunyikan biasanya menyimpan sesuatu yang lebih besar. Kamu pantas dicintai dengan keterbukaan. Kamu layak mendapatkan pasangan yang tidak bermain dua wajah. Jika ponselnya menjadi benteng yang menjauhkanmu, tanyakan pada hatimu, apakah ini cinta yang tulus atau hanya permainan yang menyakitkan? 5. Alasan sibuk yang tidak konsisten dan sering berubah. Dalam hubungan jarak jauh, kata sibuk sering menjadi alasan yang paling mudah diucapkan. Setiap orang tentu punya aktivitas, pekerjaan, dan kewajiban. Namun, ketika kesibukan berubah menjadi tameng, ada tanda-tanda yang perlu dicermati. Apalagi bila alasannya tidak konsisten dan sering berubah-ubah. Awalnya, kamu mungkin bisa menerima dengan lapang dada. Ia berkata ada rapat mendadak. Kamu percaya. Ia bilang sedang membantu keluarga. Kamu memahami. Namun lama-kelamaan, cerita yang ia sampaikan tidak lagi sejalan. Hari ini ia bilang sedang lembur. Tapi besok ia mengaku sudah pulang lebih awal. Minggu lalu ia berkata sibuk dengan proyek kantor. Tapi minggu berikutnya alasan berubah menjadi urusan teman. Polanya tidak konsisten. Seakan ia sedang mencari alasan apapun agar bisa lolos dari pertanyaanmu. Dan disitulah kecurigaan mulai tumbuh. Ketika cinta masih murni, seseorang selalu punya cara untuk hadir. Sesibuk apapun, ia tetap memberi kabar singkat. Karena baginya, 1 menit untuk orang yang dicintai tidak akan pernah terasa berat. Namun saat alasan sibuk jadi senjata, itu tanda ada hal yang tidak beres. Kamu mungkin mulai merasakan ada jarak yang diciptakan dengan sengaja. Ia tidak benar-benar sibuk, tapi sengaja mencari alasan untuk menjauh. Dan semakin sering alasan itu berubah, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Karena orang yang jujur tidak akan kesulitan menjaga konsistensi ceritanya. Seringkali, orang yang selingkuh justru terjebak dalam kebohongannya sendiri. Hari ini ia lupa apa yang dikatakannya kemarin. Besok, ia mengulang alasan yang berbeda. Hingga akhirnya, kamu mulai melihat semua celah kebohongan itu. Sakitnya adalah ketika kamu ingin percaya, tapi logika dan perasaanmu menolak. Kamu ingin meyakini bahwa pasanganmu memang sibuk, tapi bukti berkata lain. Kamu ingin memaklumi, tapi pola inkonsistensi itu membuatmu sulit menutup mata. Dan semakin lama, kamu merasa dibohongi secara sengaja. Alasan sibuk juga sering dipakai untuk menutupi kehadiran orang lain. Mungkin ia sedang bersama seseorang, tapi tidak ingin kamu tahu. Maka alasan sibuk menjadi tameng paling mudah. Karena siapapun bisa menerima kata itu tanpa banyak tanya. Namun hubungan jarak jauh tidak bisa hanya berdiri di atas alasan. Ia butuh bukti nyata. Ia butuh konsistensi agar rasa percaya tetap hidup. Jika yang ada hanya kebohongan, maka hubungan akan runtuh pelan-pelan. Perhatikan baik-baik perubahan itu. Jika dulu ia selalu punya waktu untukmu, tapi kini hampir selalu sibuk, itu bukan kebetulan. Apalagi bila alasannya selalu berubah tanpa penjelasan yang masuk akal. Itu tanda bahwa ia lebih memilih memberi energinya untuk hal lain, bukan untukmu. Kamu mungkin pernah merasa bersalah karena menuntut lebih. Namun jangan salah, meminta perhatian bukan berarti egois. Dalam hubungan jarak jauh, perhatian kecil justru adalah bukti cinta yang nyata. Dan jika itu tidak bisa ia berikan, lalu apa yang sebenarnya tersisa? Seringkali orang yang setia justru mencari cara untuk menenangkan pasangannya. Meski sibuk, ia tetap berkata jujur dan memberi kepastian. Namun orang yang tidak setia akan menjadikan kesibukan sebagai alasan tanpa batas. Dan lambat laun, kamu akan merasa tidak lagi penting dalam hidupnya. Renungan untukmu di poin 5 ini. Alasan sibuk yang tidak konsisten adalah tanda yang tidak boleh diremehkan. Itu menunjukkan bahwa ia tidak lagi jujur padamu.
Karena orang yang setia selalu bisa menjaga cerita yang sama. Jangan biarkan dirimu selalu dibungkam dengan kata sibuk. Karena cinta sejati selalu punya waktu. Sekecil apapun itu, orang yang benar-benar peduli tidak akan tega membuatmu merasa diabaikan. Ia akan tetap hadir, meski hanya sebentar. Jika alasan sibuk semakin sering berubah, tanyakan pada dirimu, apakah kamu masih dicintai dengan tulus? Atau hanya diberi janji kosong? Apakah kamu benar-benar prioritas? Atau hanya pengisi waktu luang? Pertanyaan itu memang menyakitkan, tapi penting untuk dijawab. Dan ingatlah, kamu berhak dicintai tanpa harus memohon-mohon waktu. Kamu pantas mendapat pasangan yang konsisten, jujur, dan hadir apa adanya. Bukan seseorang yang selalu bersembunyi di balik alasan sibuk. 6. Menjadi defensif saat ditanya hal kecil. Dalam hubungan jarak jauh, komunikasi adalah napas yang membuat ikatan tetap hidup. Tetapi ketika pasanganmu tiba-tiba selalu defensif hanya karena pertanyaan sederhana, itu tanda bahaya yang tidak bisa diremehkan. Kamu mungkin hanya bertanya, lagi di mana? Atau, sudah makan belum? Namun responnya tiba-tiba penuh emosi, seolah-olah kamu sedang melakukan interogasi. Perubahan kecil dalam cara mereka merespons bisa menyimpan makna besar. Biasanya, orang yang setia tidak akan merasa terganggu dengan pertanyaan sederhana. Mereka akan menjawab dengan ringan, bahkan merasa senang karena itu bentuk perhatian. Tapi berbeda dengan orang yang sedang menyimpan sesuatu, mereka merasa seolah sedang ketahuan. Defensif adalah mekanisme untuk melindungi rahasia. Pasangan yang selingkuh tahu bahwa setiap pertanyaan kecil bisa membuka celah kebohongan. Maka mereka langsung bereaksi dengan marah, mengalihkan, atau membuatmu merasa bersalah. Seakan-akan perhatianmu adalah bentuk kontrol yang menyesakan. Coba bayangkan, kamu hanya bertanya soal jadwal kerja, tapi dia malah bilang, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Atau kamu menanyakan kabar, dia menjawab dengan nada sinis, kamu curiga terus, capek tahu. Jawaban semacam ini bukan jawaban orang yang tulus. Itu jawaban orang yang merasa terancam oleh kebenaran. Defensif seringkali dibungkus dengan drama. Mereka bisa memainkan peran sebagai korban agar kamu merasa bersalah. Padahal, niatmu murni hanya ingin tahu kabar. Inilah yang berbahaya dalam hubungan jarak jauh. Ketika kamu jarang bertemu, maka komunikasi menjadi satu-satunya sumber pegangan. Kalau komunikasi itu penuh defensif dan kemarahan, kamu akan kehilangan arah. Kamu tidak lagi tahu mana yang nyata, mana yang ditutupi. Orang yang setia tidak akan alergi pada pertanyaan kecil. Mereka tahu, itu tanda cinta, bukan tanda curiga. Tapi orang yang selingkuh akan selalu mencari alasan untuk menolak. Defensif menjadi tameng, agar kebohongan mereka tetap aman. Jangan biarkan dirimu terus merasa bersalah hanya karena bertanya sesuatu yang wajar. Karena pasangan yang sehat akan menenangkanmu, bukan membuatmu merasa bersalah. Jika setiap percakapan berakhir dengan perdebatan, itu pertanda ada yang tidak beres. Bisa jadi, yang mereka lindungi bukan hatimu, melainkan hubungan gelap yang mereka sembunyikan. Mereka ingin kamu diam, karena dengan diam, rahasia mereka tetap aman. Dengan diam, kamu berhenti mencari tahu, dan dengan diam, mereka bebas melakukan apa yang mereka mau. Tapi cinta yang sehat tidak membuatmu takut untuk berbicara. Cinta yang sehat membuatmu tenang, meski kamu bertanya berkali-kali. Kalau hubunganmu berubah jadi ladang penuh defensif, itu bukan lagi hubungan sehat. Itu hubungan yang sedang disusupi kebohongan. Renungan untukmu di poin 6 ini. Hubungan jarak jauh hanya bisa bertahan dengan kejujuran. Kalau setiap pertanyaan kecil saja dianggap serangan, maka ada sesuatu yang disembunyikan. Defensif bukan tanda cinta, tapi tanda ada tembok yang dibangun untuk melindungi rahasia. Dan tembok itu lambat laun akan memisahkan kalian. Jangan merasa bersalah hanya karena ingin tahu kabar pasanganmu. Perhatian adalah bentuk cinta, bukan bentuk penawasan. Kalau mereka membuatmu merasa salah hanya karena peduli, itu tanda mereka sedang memanipulasi. Cinta sejati tidak pernah menyakitimu lewat cara seperti itu. Defensif yang terus-menerus bukan sekadar masalah komunikasi. Itu adalah sinyal bahwa ada kebenaran yang tidak ingin diungkapkan.
Kalau kamu terus mengabaikannya, kamu hanya akan tenggelam dalam keraguan, dan itu akan mengikis rasa percaya yang seharusnya menjadi pondasi cinta. Ingatlah, pasangan yang benar-benar mencintaimu tidak akan takut menjawab pertanyaan kecil. Mereka akan terbuka, bahkan merasa senang karena kamu peduli. Jika yang kamu temui hanyalah defensif, kemarahan, dan rasa bersalah yang dilemparkan padamu, mungkin sudah waktunya kamu bertanya kembali, apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? 7. Jarang membicarakan rencana masa depan bersama. Dalam hubungan jarak jauh, berbicara tentang masa depan adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga ikatan tetap kuat. Rencana masa depan memberi gambaran bahwa hubungan ini bukan sekadar untuk hari ini, tapi juga untuk esok yang lebih pasti. Namun, ketika pasanganmu mulai jarang membicarakan tentang masa depan bersama, itu bisa menjadi tanda bahaya. Karena orang yang serius biasanya punya bayangan jelas tentang langkah selanjutnya, dan ingin kamu tahu tentang itu. Awalnya mungkin terasa wajar. Mungkin dia sibuk dengan kuliah, pekerjaan, atau keluarga. Kamu pun berpikir, dia hanya sedang lelah, nanti juga kembali terbuka. Tapi seiring waktu, kamu mulai sadar bahwa topik masa depan seolah menjadi hal yang ia hindari. Setiap kali kamu menyinggung soal pernikahan, tinggal bersama, atau rencana liburan panjang, dia mengalihkan pembicaraan. Kadang ia menjawab dengan candaan, atau sekadar berkata, kita lihat saja nanti. Padahal dulu, dia yang paling bersemangat membicarakannya. Dulu, dia yang paling sering merancang skenario manis untuk kalian berdua. Ketika seseorang jarang membicarakan masa depan, ada dua kemungkinan besar. Pertama, dia memang kehilangan semangat untuk melanjutkan hubungan ini ke tahap berikutnya. Kedua, dia sudah memiliki bayangan masa depan, tapi tidak lagi melibatkanmu di dalamnya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika ternyata alasan kedua yang menjadi kenyataan. Pasangan yang setia dan serius biasanya tetap memegang teguh komitmen. Meskipun sibuk, ia akan menyelipkan waktu untuk berkata, aku ingin kita menikah nanti. Atau, aku akan datang ke kotamu tahun depan, kita harus atur jadwal. Kata-kata sederhana seperti itu bisa jadi bahan bakar luar biasa untuk hati yang menunggu. Tapi bayangkan jika setiap percakapan tentang masa depan hanya berakhir hampa. Tidak ada jawaban, tidak ada kejelasan, hanya alasan demi alasan. Kamu seperti berjalan di jalan panjang tanpa tanda arah. Dan yang lebih berat lagi, kamu berjalan sendirian, tanpa tahu apakah dia masih menunggumu di ujung jalan. Selingkuh jarak jauh seringkali ditandai dengan hilangnya pembicaraan tentang masa depan. Karena ia sudah sibuk membangun masa depan lain bersama orang lain. Ia tidak lagi punya keberanian untuk membicarakannya denganmu. Karena dalam hati, dia tahu bahwa kebohongannya akan terbongkar jika dia mulai merancang rencana yang palsu. Jika kamu merasakan tanda ini, jangan buru-buru menutup mata. Tanyakan pada dirimu, sejak kapan dia berhenti bicara soal masa depan? Apakah dulu dia punya impian yang jelas, tapi kini semua hilang? Atau jangan-jangan, ia memang tidak lagi melihatmu sebagai bagian penting dari hidupnya. Ketidakjelasan itu bisa sangat menyiksa, karena hubungan jarak jauh sangat bergantung pada harapan masa depan. Tanpa itu, hubungan hanya terasa seperti status kosong tanpa arah. Dan pada akhirnya, kamu yang akan merasakan kelelahan emosi, bukan dia. Jika dia berhenti membicarakan masa depan, itu bisa jadi tanda besar. Tanda bahwa hatinya sudah berpindah arah. Tanda bahwa kamu bukan lagi bagian utama dari kehidupannya. Dan tanda bahwa mungkin ada orang lain yang kini lebih banyak ia pikirkan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Hubungan jarak jauh tanpa rencana masa depan hanya akan terasa rapuh. Kamu seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Semakin lama kamu bertahan tanpa kepastian, semakin besar luka yang tumbuh dalam hatimu. Karena cinta sejati selalu butuh arah, bukan hanya sekadar janji samar. Cinta yang tulus selalu ingin memastikan kamu merasa aman. Ia tidak akan membiarkanmu terjebak dalam keraguan. Ia akan berani membicarakan masa depan, meski sederhana, meski belum pasti. Karena cinta sejati bukan tentang hari ini saja, tapi juga tentang esok. Jika pasanganmu terus menghindar dari topik masa depan, jangan abaikan. Itu bisa jadi sinyal bahwa hubungan ini hanya kamu yang perjuangkan.
Dan jika kamu terus menutup mata, kamu akan terseret dalam hubungan tanpa ujung. Hubungan yang hanya membuatmu kehilangan waktu, tenaga, dan hatimu sendiri. Belajarlah mengenali tanda ini dengan jujur. Karena terkadang, berhenti menggenggam adalah cara terbaik untuk menyelamatkan dirimu. Lebih baik menata hidupmu kembali, daripada terus berharap pada orang yang tak lagi menginginkanmu. Cinta sejati tidak akan membuatmu ragu tentang masa depan. 8. Tiba-tiba berubah penampilan tanpa alasan jelas. Perubahan penampilan memang hal yang wajar. Setiap orang bisa ingin tampil lebih baik. Namun, perubahan yang datang tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, patut diperhatikan. Apalagi jika pasanganmu sedang menjalin hubungan jarak jauh denganmu. Mungkin dulu dia cuek dengan pakaian, tidak terlalu peduli dengan gaya rambut, atau jarang sekali memperhatikan detail penampilan kecil. Tapi sekarang, mendadak ia sangat memperhatikan setiap hal itu. Ia mulai membeli baju baru yang tidak pernah ia pakai sebelumnya, mengganti gaya rambut dengan model yang lebih trendy, memakai parfum yang lebih wangi dan mahal, atau bahkan mulai rajin olahraga hanya untuk memperbaiki bentuk tubuh. Sekilas, itu bisa terlihat positif, seolah ia sedang membangun kepercayaan diri. Namun jika semua itu terjadi mendadak, tanpa alasan yang masuk akal, tanda tanya besar muncul. Untuk siapa sebenarnya perubahan itu ia lakukan? Orang yang sedang jatuh cinta dengan sosok baru sering menunjukkan tanda serupa. Mereka ingin terlihat lebih menarik, ingin menampilkan sisi terbaik dari dirinya, karena ada seseorang yang sedang ia kagumi atau ingin ia raih perhatiannya. Perubahan penampilan yang mendadak biasanya tidak berdiri sendiri. Ia akan dibarengi dengan pola komunikasi yang ikut berubah. Misalnya, pasanganmu jadi lebih sibuk, lebih sulit dihubungi, atau memberi jawaban singkat saat kamu bertanya. Jika kamu tanyakan langsung alasan perubahan itu, ia mungkin akan menutupi dengan dalih, biar lebih fresh aja, kan biar sehat, atau sekadar bilang, cuma pengen coba gaya baru. Namun, hati kecilmu biasanya bisa merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Seseorang yang benar-benar melakukan perubahan untuk dirinya sendiri akan jujur menjelaskannya. Ia akan berbagi semangatnya padamu, mungkin bercerita tentang motivasi baru, atau melibatkanmu dalam proses perubahan itu. Tapi, pasangan yang menyembunyikan sesuatu justru menghindari pembicaraan lebih jauh. Ia seolah ingin cepat mengalihkan topik, atau malah bersikap defensif ketika kamu menyinggung penampilannya. Sikap itu adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Psikologi manusia punya kecenderungan jelas. Ketika seseorang ingin menarik perhatian orang lain, ia akan berusaha terlihat berbeda. Penampilan adalah pintu pertama yang ia ubah. Karena penampilan adalah hal paling cepat dilihat oleh orang lain, bukan berarti setiap perubahan penampilan adalah tanda selingkuh. Tapi, bila perubahan itu muncul tiba-tiba, tanpa penjelasan, dan dibarengi dengan sikap yang semakin tertutup, kamu harus lebih waspada. Apalagi jika perubahan itu tidak lagi membuatnya berusaha tampil menarik di hadapanmu, melainkan justru saat ia berada jauh darimu, kamu mungkin melihatnya lewat foto, atau melalui video call yang terasa aneh. Pakaian yang ia pilih tidak seperti biasanya. Aura wajahnya tampak berbeda, seperti sedang mempersiapkan diri untuk bertemu orang lain. Perubahan penampilan yang tidak kamu mengerti alasannya bisa menjadi salah satu puzzle yang melengkapi tanda-tanda perselingkuhan jarak jauh. Ia mungkin tidak mengakuinya, namun tanda-tanda kecil seperti ini seringkali berbicara lebih jujur daripada kata-katanya. Hati manusia sulit berbohong lewat kebiasaan baru. Pada akhirnya, bukan hanya soal baju, parfum, atau gaya rambut. Yang menjadi inti masalah adalah, apakah ia masih jujur denganmu atau tidak? Apakah ia masih mau berbagi alasan di balik perubahan itu? Atau ia sudah punya seseorang yang diam-diam membuatnya ingin tampil lebih baik? Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang, kita ingin percaya bahwa pasangan berubah demi dirinya sendiri. Kita ingin menutup mata agar tidak sakit hati. Tapi kenyataannya, perubahan yang tiba-tiba jarang sekali muncul tanpa alasan. Apalagi bila ia tidak lagi mau berbagi kisah tentang itu denganmu. Jika kamu merasakan tanda ini, jangan buru-buru menuduh.
Namun jangan pula menabaikannya. Kamu perlu berani jujur pada perasaanmu sendiri, bahwa ada hal yang memang terasa berbeda, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam hubungan jarak jauh, kejujuran adalah pondasi utama. Bila dia mulai runtuh, maka sekecil apapun tanda akan menjadi sinyal penting. Perubahan penampilan mendadak bisa jadi sekadar gaya hidup baru, namun bisa juga menjadi cermin dari pengkhianatan yang sedang ia sembunyikan. 9. Perhatian dan kasih sayang jadi berkurang drastis. Kasih sayang adalah bahan bakar utama dalam hubungan jarak jauh. Mungkin kamu tidak bisa sering bertemu, tapi perhatian kecil, sapaan sederhana, dan kata-kata hangat bisa membuat jarak itu terasa lebih dekat. Namun ketika pasanganmu mulai selingkuh, tanda paling jelas akan muncul di sini. Dulu dia selalu menanyakan kabarmu, sekarang jarang, bahkan hampir tidak pernah. Dulu dia selalu semangat mendengar ceritamu, sekecil apapun. Sekarang dia cepat bosan, seolah sedang menunggu waktu untuk menutup percakapan. Kasih sayang yang dulu mengalir deras, tiba-tiba menjadi kering. Bukan hanya jarang memberi kabar, tapi juga dingin dalam kata-kata. Kalimat yang dulu penuh kehangatan, sekarang terasa datar. Seolah-olah setiap kata keluar hanya karena kewajiban, bukan ketulusan. Kamu bisa merasakannya, karena hati manusia tidak bisa dibohongi. Kamu tahu ketika seseorang mencintaimu sepenuh hati, dan kamu juga tahu ketika seseorang sudah setengah hati. Perubahan ini sering terasa sangat tajam, bukan sekadar karena dia sibuk, bukan sekadar karena ada masalah pekerjaan atau keluarga, tapi karena hatinya sudah mulai terbagi dengan orang lain. Saat seseorang jatuh cinta pada orang ketiga, dia otomatis mulai menarik diri dari pasangannya yang sah. Perhatian yang dulunya penuh, kini pelan-pelan hilang. Kasih sayang yang dulunya tulus, kini terasa dipaksakan. Kamu hanya menerima sisa energi yang tersisa setelah dia memberikannya pada orang lain. Sikapnya mulai terlihat jauh. Dia tidak lagi menyapa dengan antusias. Dia tidak lagi mendengarkan ceritamu dengan sabar. Dia bahkan mulai menganggap obrolan denganmu sebagai beban. Jika kamu mencoba curhat, dia hanya membalas singkat. Kalau kamu mencoba manja, dia justru kesal. Jika kamu mencoba menunjukkan cinta, dia malah terlihat risih. Semua tanda itu menunjukkan hatinya tidak lagi bersamamu. Hubungan jarak jauh sangat bergantung pada komunikasi. Ketika perhatian dan kasih sayang berkurang drastis, yang hancur bukan hanya rutinitas. Yang hancur adalah rasa amanmu, dan itulah yang membuatmu mulai curiga ada orang ketiga. Kasih sayang bukan hanya tentang kata cinta. Kasih sayang adalah kesediaan untuk hadir, meski hanya lewat layar. Kasih sayang adalah kerelaan untuk mendengar, meski topiknya sederhana. Kasih sayang adalah kemauan untuk membuatmu merasa berarti, meski jarak memisahkan. Ketika pasanganmu sudah kehilangan itu semua, kamu pasti merasakannya. Hati yang tulus tidak bisa berpura-pura lama. Sikapnya yang dingin akan lebih keras daripada kata-kata. Dan kamu akan tahu kalau kasih sayangnya sudah bukan lagi untukmu. Banyak orang sering menipu dirinya sendiri. Mereka berkata, mungkin dia hanya sibuk. Mungkin dia sedang capek. Mungkin aku terlalu sensitif. Padahal hati sudah berteriak keras. Kamu tahu perbedaan antara sibuk dan tidak peduli. Kamu tahu perbedaan antara lelah dan memang sudah tidak cinta. Kamu tahu ketika perhatian itu hilang, bukan karena keadaan, tapi karena pilihan. Perhatian yang berkurang drastis adalah tanda nyata. Seseorang tidak bisa mencintai dua orang dengan kekuatan yang sama. Akan selalu ada yang dikorbankan. Dan biasanya yang dikorbankan adalah pasangan yang jauh. Itulah pahitnya tanda ini. Kamu merasa kehilangan sebelum benar-benar ditinggalkan. Kamu merasa dicintai setengah-setengah. Dan setengah cinta tidak pernah cukup untuk membuatmu bahagia. Renungan untukmu di poin 9 ini. Perhatian dan kasih sayang adalah pondasi dalam cinta jarak jauh. Tanpa itu, hubungan hanya menjadi formalitas. Kamu ada, tapi seperti tidak dianggap. Kamu bersama, tapi terasa sendirian. Jika kamu mulai merasakan perubahan yang tajam, jangan abaikan. Jangan menutup mata hanya karena takut kenyataan.
Lebih baik pahit karena tahu kebenaran, daripada manis karena ditipu dengan harapan palsu. Kasih sayang yang berkurang drastis bukan sekadar kebetulan. Itu tanda hati pasanganmu sudah tidak sepenuhnya milikmu. Ingatlah, kamu pantas dicintai dengan penuh, bukan setengah-setengah. Bukan sisa perhatian setelah dia lelah mencintai orang lain. Kamu pantas mendapatkan cinta yang utuh dari orang yang benar-benar memilihmu. 10. Intuisi dan perasaanmu sering memberi sinyal aneh. Ada hal yang sering diabaikan ketika kita membicarakan soal perselingkuhan. Bukan hanya bukti nyata, bukan hanya pesan rahasia, atau perubahan sikap pasangan. Kadang, tanda paling kuat justru muncul dari dalam dirimu sendiri. Dari intuisi dan perasaan yang terus mengusik tanpa henti. Kamu mungkin pernah merasakannya. Tiba-tiba dada terasa sesak tanpa sebab. Ada perasaan aneh yang membuatmu gelisah. Seakan ada sesuatu yang salah. Meskipun semuanya terlihat baik-baik saja. Intuisi itu muncul di saat-saat paling tidak terduga. Ketika pasanganmu tidak membalas pesan tepat waktu. Saat nada suaranya terdengar datar. Atau jawabannya terlalu singkat. Atau bahkan ketika kamu melihat senyumnya di video call. Tapi terasa tidak tulus. Orang sering meremehkan perasaan ini. Mereka berpikir bahwa intuisi hanyalah rasa cemas berlebihan. Namun, psikologi menunjukkan bahwa manusia seringkali menangkap hal-hal kecil secara tidak sadar. Gestur, intonasi, pola komunikasi, semuanya masuk tanpa disaring, lalu muncul dalam bentuk firasat. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan alasannya dengan logika, tapi hati kecilmu berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan semakin kamu mencoba menepisnya, semakin kuat sinyal itu datang. Seperti alarm dalam diri yang tidak mau berhenti berbunyi. Intuisi ini sering menjadi benteng terakhir ketika bukti belum ditemukan. Karena pasangan yang selingkuh biasanya pandai menutupi jejak. Namun tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu bekerja sama untuk membaca ketidakwajaran itu. Itulah kenapa rasa aneh itu begitu sulit diabaikan. Seringkali kamu merasa bingung. Apakah ini sekadar paranoia? Atau memang benar ada sesuatu yang disembunyikan? Pertanyaan itu terus menghantui. Menimbulkan konflik batin yang melelahkan. Ada malam-malam ketika kamu terbangun tiba-tiba, merasakan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mencoba menenangkan diri dengan logika, tapi rasa tidak nyaman itu tetap ada, menggerogoti perlahan. Jika kamu jujur pada dirimu, sebenarnya kamu sudah tahu. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin kamu hanya belum siap menghadapinya. Atau kamu masih berharap bahwa semua ini hanyalah perasaan sesaat. Intuisi juga sering menuntunmu untuk memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya perubahan pola tidur pasanganmu, sikapnya yang tiba-tiba protektif terhadap ponsel, atau keterlambatan yang semakin sering terjadi dengan alasan yang sama. Semua itu awalnya terasa seperti kebetulan. Namun ketika firasat terus mengarah ke titik yang sama, kamu mulai sadar bahwa intuisi bukan sekadar rasa, melainkan sebuah kompas batin yang menuntunmu pada kebenaran. Masalahnya, banyak orang memilih mengabaikan sinyal ini. Mereka lebih memilih percaya pada kata-kata manis pasangannya, daripada mendengar suara kecil dari dalam hati sendiri, karena menerima kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada hidup dalam penyangkalan. Namun, jika intuisi terus berteriak, jangan lagi kamu bungkamkan. Itu adalah bentuk perlindungan dari dirimu sendiri. Banyak orang baru sadar setelah semuanya terbongkar, bahwa sejak awal, sebenarnya mereka sudah merasakannya. Jangan salah, intuisi bukan sekadar hayalan. Itu adalah hasil dari ribuan detail kecil yang tak kamu sadari. Tubuhmu menyerap perubahan itu, dan mengirimkan sinyal dalam bentuk rasa aneh yang sulit dijelaskan. Jika kamu selalu merasa ada yang tidak beres, jangan abaikan, dengarkanlah. Mungkin memang ada sesuatu yang selama ini disembunyikan, dan itu bukan kebetulan semata. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, intuisi adalah suara jujur dari dalam diri. Ia muncul ketika logika tak bisa lagi menjawab keraguanmu. Kadang, itu adalah peringatan agar kamu berhati-hati, dan jangan membiarkan dirimu terus terluka oleh kebohongan. Percayalah,
Hati tidak pernah benar-benar salah. Jika ia berulang kali memberi tanda, berarti ada sesuatu yang perlu dilihat. Mungkin kebenaran itu belum jelas di depan mata, tapi dirimu sudah tahu jawabannya jauh di dalam jiwa. Jadi, dengarkanlah perasaanmu dengan jujur. Intuisi bukan musuh, melainkan pelindung. Jika sinyal itu terus hadir, jangan takut menelusurinya, karena mungkin disitulah jawaban yang selama ini kamu cari. Itulah 10 tanda yang harus kamu waspadai saat menjalani hubungan jarak jauh. Jika pasanganmu menunjukkan beberapa di antaranya, mungkin sudah saatnya kamu lebih peka. Jangan menunggu sampai hatimu hancur karena terus dibohongi. Lebih baik sadar lebih cepat daripada menyesal lebih lama. Namun ingat, jangan terburu-buru menuduh tanpa bukti yang jelas. Gunakan tanda-tanda ini sebagai bahan refleksi dan penguatan instingmu. Jika memang benar ada yang tidak beres, setidaknya kamu sudah punya bekal untuk bersikap. Dan kalau ternyata hanya salah paham, hubunganmu bisa makin kuat karena komunikasi terbuka. Kebenaran memang pahit, tapi ia selalu menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Jangan pernah takut untuk memilih dirimu sendiri, sekalipun itu berarti melepaskan. Hubungan yang sehat selalu ditopang oleh kejujuran, bukan kebohongan. Dan cinta sejati tidak pernah tumbuh di atas pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan tidak lupa, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah bantu klik like, komentar, dan bagikan video ini. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.